jagoan, aku Indi Riasta dari jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Bali. Nah, selamat datang di A-Team Podcast Series. Jadi hari ini kita ada di studio pojokan, akan ngobrol tentang how to be a good leadership for self-improvement. Dan kali ini tentu aja aku nggak akan sendiri untuk ngobrolin tentang leadership dan self-improvement. Karena kali ini kita akan ditemenin sama satu narasumber yang luar biasa, salah satu mahasiswi dari Politeknik Negeri Bali juga, Jegek Bagus Badung pada tahun 2018 dan menyambut gelar Jegek Bagus Intelijensia pada tahun 2018. Dan juga ia merupakan putri kampus Politeknik Negeri Bali pada tahun 2019 dan yang paling terbaru nih prestasinya yaitu Wakil 2 Duta Bahasa Provinsi Bali tahun 2022. Siapa lagi kalau bukan Mila Virga. Halo Mila. Halo semua. Sebenarnya ini kita udah ngobrol sih, jadi formalitas ya. Teman-teman, kita tanya dulu deh, Mila gimana sih kabarnya hari ini? Luar biasa, tapi di sini agak nervous ya sebenarnya ditonton sama teman-teman semua. Jadi luar biasa karena udah diundang di sini sebagai pembicara, ikut sharing juga di podcast ini. Jadi sebenarnya kita yang malah terima kasih banget nih sama Mila karena udah mau hadir langsung di studio pojokan jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Bali. By the way Mila, aku mau ngucapin selamat buat Mila udah jadi Wakil 2 Duta Bahasa Provinsi Bali tahun 2022. Gimana sih perasaannya Mila? Sebenarnya nggak nyangka ya, karena basicnya kan aku mahasiswa akuntansi, bukan mahasiswa yang berkecimpung di sastra dan bahasa gitu. Sebenarnya ikut duta bahasa juga karena rekomendasi dari ada salah satu kakak tingkat. Jadi aku ikut aja, berusaha ikut dan ya ternyata bisa dapat wakil 2. Emang kesempatan itu bisa datang dari mana aja. Bener ya, banget. By the way Mila, kita akan hari ini ngobrol tentang leadership dan self-improvement. Dan kita akan bagi jadi 3 sesi, jadi kita akan bahas tentang gimana sih Mila sebelum masuk organisasi dan dunia pageant ya bisa dibilang ini. Terus Mila yang sekarang seperti apa dan masa depan Mila tuh melihat masa depan seperti apa sih. Nah jadi kalau yang tadi kita udah lihat ya teman-teman, Mila ini salah satu mahasiswi berprestasinya Politeknik Negeri Bali. Dengan segudang prestasinya dan Mila ini juga aktif organisasi sebagai mahasiswa himpunan ya. Iya, himpunan mahasiswa jurusan akuntansi. Iya. Kalau boleh tahu nih Mila, sebelum Mila berkecimpung di dunia organisasi dan pageant ini, Mila tuh orangnya kayak gimana sih? Mungkin teman-teman di rumah mau tahu ya. Oke, jadi di sini mungkin ini juga udah tahu ya, karena kita temennya sebenarnya udah dari TK. Kita satu TK, SD, cuman SMP, SMA sama ya. SMP kita pisah juga. Terus di sini aku itu dulu orangnya pemalu banget. Aku orang yang nggak pede banget. Indi juga tahu ya, aku gimana orang. Jadi kemana-mana aku harus sama orang tua. Aku dikit punya teman. Kalau udah punya teman satu ya udah itu aja temanku gitu. Jadi ya aku bisa dibilang orang yang sangat-sangat tertutup dulu. Tertutup. Oke, jadi pemalu dan sekarang malah berprestasi. Gimana sih Mil proses untuk kamu capai bisa percaya diri dan menjadi mahasiswa yang aktif organisasi, berprestasi dan ikut organisasi di luar juga ya? Itu sebenarnya sih aku triggernya karena aku ngerasa insecure. Karena aku ngeliat teman-teman aku kok pada aktif banget ya, ikut ini, ikut itu, terus temenan kesana kesini. Aku insecure, kok aku di rumah aja ya, aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi ya aku dari sana aku mencoba untuk menumbuhkan sosial, terus aku ikut organisasi. Sebenarnya aku ikut itu dari aku SMA, ekstra itu Paskibra, kebetulan ekstranya juga lumayan aktif ya. Jadi aku ikut kegiatan di sana, ikut berorganisasi, dan ternyata aku nyaman di sana dan aku menemukan bahwa hidup itu nggak harus sendiri terus, nggak harus di rumah terus gitu. Jadi harus sosialisasi karena sosialisasi itu penting juga untuk kehidupan kita selanjutnya gitu. Setuju banget sih aku sama Mila. Jadi sosialisasi itu penting. Nah Mila, aku mau tanya deh, apakah dari sosialisasi dan organisasi tadi itu bisa menumbuhkan leadership-nya Mila nggak sih selama dari Mila jadi pemalu itu? Kalau dari pengalamanku sendiri ya, kita kan ya beda-beda punya pengalaman sendiri. Kalau dari aku itu cukup membentuk leadership dalam diri aku, khususnya untuk memimpin diri aku ya. Jadi kan kita tahu nih kalau leadership itu bukan cuman bagaimana kita memimpin orang lain, tapi juga bagaimana kita memimpin diri kita untuk kemajuan atau improvement lah dalam diri kita gitu. Jadi di sana aku bisa melihat bahwa orang-orang itu seperti apa yang mereka lakukan, bagaimana cara mereka untuk melakukan kegiatan, bagaimana karakter mereka. Di sana aku bisa belajar bahwa
cara memimpin yang baik itu seperti ini. Harus mengenal diri sendiri, harus bisa juga mentoleransi orang lain gitu. Jadi itu cukup membantu untuk menumbuhkan rasa leadership gitu dalam diri aku. Kalau boleh nih satu kata tentang leadership, apa yang ada di pikirannya Mila? Kalau leadership itu ya dalam diri aku itu adalah kunci untuk membangun diri. Kunci untuk membangun diri. Dan pastinya membangun diri itu buat kita improve terus ya, Mila ya. Benar. Dan kalau aku boleh tahu dari mana sih Mila ini bisa ada trigger point untuk oke, aku harus terus berkembang nih, nggak mau stuck di situ-situ aja. Jadi kan setelah aku insecure sama diri aku sendiri, terus aku ikut organisasi di SMA, terus aku ngeliat tuh, aku punya pembina, namanya Kak Derai, kalau Kak Derai nonton ya, karena Kak De juga alumni di sini, mungkin teman-teman tahu. Wow, Ya, Kak Derai Palguna. Jadi aku ngeliat beliau itu sosok yang sangat menginspirasi ya. Beliau bisa membagi waktu beliau untuk kuliah dan juga untuk membina kita, adik-adiknya di Paskibra Kilat gitu. Jadi dari sana aku punya trigger bahwa aku harus terus melanjutkan organisasi, mengikuti organisasi, dan harus terus mengimprove diri aku untuk untuk prestasi, untuk sosialisasi, dan juga untuk hal-hal nanti yang aku perluin di kehidupanku selanjutnya gitu. Oke, jadi itu dia ya yang buat trigger pointnya Mila untuk terus berkembang. Jadi kalau aku mau tanya Mila nih, karakter leader yang perfect buat Mila itu seperti apa sih? Minimal untuk diri sendiri dulu deh. Oke. Kalau bicara perfect itu ya kita tahu ya kita nggak ada yang perfect, tapi gimana cara kita untuk mengetahui apa yang kita perlukan khusus untuk diri sendiri ya. Ini untuk improve diri sendiri itu bagi aku itu adalah bagaimana menjadi orang yang adaptif dan komunikatif. Jadi kita harus bisa beradaptasi dengan segala situasi dan bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Itu penting banget buat aku ya. Oke, aku juga setuju banget sih sama Mila, adaptif dan komunikatif. Jadi pemimpin yang baik itu harus bisa beradaptasi dengan berbagai situasi yang ada dan bisa mengkomunikasikan ya. Karena kalau kamu tanya aku nih, leader itu kayak gimana sih? Dia bisa bawa masanya sendiri yang dia bisa didengar. Jadi komunikatif itu penting banget ya untuk leader. Dan kalau untuk Mila sendiri, Mila itu waktu awal-awal itu ada rasa insecure-nya sendiri gitu nggak sih untuk ketika Mila masuk dunia pageant ya, khususnya kalau di awal Mila JKT Bagus Badung ya ikutnya? Awal itu sebenarnya di sekolah sih ikut JKT Bagus ya, tapi langsung disuruh lanjut ke JKT Bagus Badung. Nah itu gimana prosesnya? Apakah waktu itu SMA kan ya kalau nggak salah? Apalagi kita masih SMA waktu itu. Gimana sih Mila terjun langsung ke sana tuh, apa ada rasa insecure-nya sendiri dan gimana sih caranya Mila untuk menghadapi itu? Kalau insecure itu pasti ada ya, apalagi aku itu bukan datang dari orang yang memang suka pageant, memang terkecimpung dalam dunia pageant. Pertama itu ikut JKT Bagus di sekolah itu sebenarnya juga paksaan dari teman-teman, karena ya Mil kamu aja dan udah didaftarin ternyata namanya gitu kan, jadi mau nggak mau ya udah ikut aja gitu kan. Terus ikut, terus ada salah satu guru nyuruh untuk mewakili sekolah ke JKT Bagus Badung, dan di sana rasanya sih kayak kok aku ya gitu kan, padahal masih ada orang yang lebih dari aku gitu. Dan pertama kali untuk ikut itu kan technical meeting, pertama kali datang ke sana agak culture shock gitu ya, orangnya itu berpenampilan baik, terus rata-rata tuh udah kuliah semua, udah pada kerja, dan sementara aku SMA masih kelas 11 gitu. Jadi kan kayak aku siapa di sini gitu kan. Jadi kayak ya dari sana tuh insecure muncul lah, kayak aku bukan orang di sini. Jadi ya ikutin aja disuruh apa ikut dan nggak nyangka aja gitu bisa masuk 10 besar kan untuk jadi finalis itu. Sebenarnya pertama shock sih, pengen mundurin diri juga ada waktu itu. Ternyata pengen mundurin diri ya di balik itu. Karena waktu itu benar-benar SMA sendiri, nggak ada lagi yang lain SMA, semua itu kuliah, semua pada kerja, dan kayak aduh kayaknya aku nggak pantas deh di sini. Di situ insecure, yang titik insecure terberat itu di sana waktu itu. Oke, jadi ternyata sebenarnya nih kita harus berterima kasih nggak sih sama teman-teman kelas Mila dan guru di SMA-nya, karena kalau mereka nggak maksa mungkin Mila nggak bisa duduk di sini. Iya benar banget sih. Jadi kesempatan itu tidak datang berulang kali. Jadi ambil aja selagi ada peluang gitu. Oke, jadi kalau dari tadi yang bisa aku simpulin, jadi waktu di JKT Bagus Badung, Mila masih di titik insecure ya? Nah, masa transisi Mila udah mulai pede untuk tampil dan
oke, aku harus improve diri dan menjadi seorang leader untuk diri sendiri ya, terutama itu di mana sih transisinya? Itu waktunya cukup lama ya. Jadi kan waktu ikut JG Bogos Badung selama pemilihan itu kalau nggak salah perlu waktu 2 sampai 3 bulan itu persiapannya. Di situ insecure yang titik bener-bener insecure sampai udah selesai grand final pun masih insecure gitu. Kadang ditanya sama temen, JG Bogos Badung loh sekarang, gimana sih rasanya? Ya gimana, karena awalnya juga nggak orang yang bukan berkecimpung di dunia pageant, jadi belum tahu rasanya sebenarnya pageant tuh apa sih gitu. Sebenarnya aku ada di sini tuh untuk apa gitu. Itu belum dapat waktu itu. Jadi lama-lama terus kuliah, sampai kuliah tuh masih insecure karena merasa bahwa diri itu belum mampu dan belum pantas gitu untuk ada di sana. Tapi setelah kuliah itu ikut putra-putri kampus, dari sana mulai deh ada percaya diri bahwa oh iya emang berarti emang passionku di sini, berarti emang ini yang harus aku laluin gitu, harus aku jalanin, disinilah kesempatanku untuk ya bisa dibilang buat prestasi dan berguna juga gitu untuk orang lain. Jadi di titik itu aku mengenali diri sendiri dan aku berusaha untuk menerima diriku gitu. Oke, jadi penting banget ya teman-teman untuk mengenali diri sendiri dulu sebelum mulai improve. Karena kalau bukan kita yang kenalin diri kita sendiri, Ya siapa lagi ya, masa iya Indi ngenalin aku lebih dulu Bener, gitu. karena yang paling tahu diri kita ya diri kita sendiri ya, Bener, Mila ya. Bener banget. Dan setelah Mila mengalami masa transisi dan tahu gimana sih pentingnya untuk self improvement, Mila merasa sepenting apa sih self improvement itu? Kalau bisa dibilang itu sangat penting ya. Kalau misalkan kita cuma terperangkap dalam satu apa ya istilahnya ya, dalam satu tempat aja, kita tuh nggak bisa berkembang. Kita kan juga makhluk sosial ya, harus perlu ada sosialisasi, kita juga harus ada komunikasi dengan orang lain, punya relasi. Kalau kita di satu tempat aja ya otomatis relasi kita kan kecil ya, sempit gitu. Jadi kita susah untuk mengembangkan diri kita lagi gitu. Jadi kita harus punya relasi-relasi yang bisa membantu kita untuk improve diri kita, dan kita nggak munafik ya, itu semua kita pakai untuk kerja kita gunakan untuk memenuhi konsumtif kita gitu kan. Kita sebagai manusia itu nggak luput dari yang namanya konsumtif, jadi kita harus memenuhi itu dengan cara kerja dan dengan cara mengembangkan diri kita. Dengan diri kita yang sudah berkembang, otomatis kita akan dilihat. Itu bisa menjadi personal branding dari diri kita sendiri gitu. Jadi kita bisa memperlihatkan gitu ke orang lain bahwa ini loh aku bisa ini gitu. Jadi itu sangat penting dari sekarang. Jangan lagi nunda-nunda besok tapi sekarang. Iya, jadi kayak sebenarnya semua orang tuh punya mimpi ya. Jadi kalau kita mau mencapai mimpi itu pasti ada step-step tangga yang harus kita lalui. Dan salah satunya adalah self improvement tadi, kita mampu beradaptasi, komunikatif, terus kita menambah relasi itu penting banget ya. Bener banget ya, aku setuju banget sih sama Mila. Senang banget rasanya bisa ngobrol langsung karena kita walaupun kita teman kecil dan kita sebenarnya tetanggaan, tapi kita jarang banget ngobrol karena punya kesibukan masing-masing ya, Mila ya. Karena beda gitu, circle-nya kali ya beda gitu. Jadi susah ketemunya. Paling ya di acara-acara kayak gini aja ketemu gitu sama Indi. Jadi kayak terima kasih banget ya sama teman-teman yang udah bisa mempertemukan saya. Terharu. Senang banget rasanya bisa ngobrol bareng sama Mila. By the way, Mila, aku mau tanya deh, untuk Mila bisa ada di sini itu apa sih hal penting yang bisa Mila petik dari apa yang sudah perjalanan panjang yang sudah Mila lalui sampai saat ini? Yang kayak udah aku bilang tadi ya, jadi jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang datang gitu. Selagi ada peluang, harus kalian ambil langkahnya itu, karena satu langkah yang kalian ambil saat ini itu menentukan kehidupan kalian berikutnya gitu. Kita nggak tahu semenit ke depan kita bakal gimana, kita nggak tahu sejam ke depan kita bakal gimana. Jadi selagi ada peluang, selagi kita bisa untuk mengikutinya, kenapa enggak gitu. Dan selalu bersyukur atas apa kemampuan yang kita miliki gitu. Jangan pernah insecure lah ngelihat orang lain kayak, dia kok bisa gini ya, kok aku enggak. Ya memang enggak, karena jalannya beda gitu. Jangan pernah membandingkan diri kita sendiri sama orang lain. Jadi selalu bersyukur dan tetap mengambil langkah di saat peluang itu ada. Gitu. Iya, benar banget. Jadi kita nggak boleh membandingkan diri kita sama orang lain, tapi kita bandingkan diri kita yang sekarang sama diri kita yang masa Benar lalu. banget. Nah, kalau tadi yang udah aku sampaikan ini teman-teman, Mila ini selain juga organisasi di luar ya, kayak JG Bagus Badung, Duta Bahasa juga, Mila juga aktif organisasi di kampus.
apakah organisasi di kampus ini mempunyai peran yang beda untuk membentuk diri Mila yang sekarang? Sebenarnya sih kalau organisasi itu mau di luar ataupun di dalam lingkungan kita, itu memiliki pengaruh yang sama kalau kita sama-sama bijak ya untuk mengikutinya gitu. Di organisasi, di himpunan mahasiswa jurusan akuntansi itu, aku dapat relasi yang cukup baik. Jadi kan kita dalam melakukan program kerja, kegiatan-kegiatan itu tidak hanya melibatkan pihak-pihak internal aja gitu di himpunan mahasiswa, tapi kita juga melibatkan dosen, kita melibatkan motivator-motivator di luar sana sebagai pembicara untuk seminar, dan kita dari sana bisa menumbuhkan relasi yang lebih banyak gitu. Gimana kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan dosen, khususnya kita kan masih mahasiswa ya, jadi kita perlu relasi yang baik sama dosen gitu. Jadi dengan ikut HMJ ini, ya aku itu khususnya ya, pengalaman aku tuh aku bisa dikenal oleh dosen gitu. Jadi lebih mempermudah lah istilahnya gitu untuk kegiatan-kegiatan yang aku harus lalui di kampus gitu. Oke, jadi sebenarnya dimanapun kita berada, yang penting kita tahu tujuan kita apa, menempatkan dirinya seperti apa, dan mengambil pelajaran dari sana ya, Mila Bener ya. banget, Gain. Dan aku juga mau tanya, setelah semua prestasi yang sudah Mila capai sampai saat ini, kedepannya tuh Mila inginnya seperti apa sih? Kalau ditanya ke depannya, Gain deh. Kalau misalnya Gain sekarang ditanya gitu, pengen ke depannya apa? Pengen mengembangkan atau pengen coba hal yang baru? Nah, sebenarnya kalau dari aku pribadi, aku cenderung orangnya cepat bosan ya. Iya. Jadi aku selalu ingin mencoba hal yang baru. Nah, kalau ada kesempatan baru pasti aku pinginnya coba sih. Tapi walaupun ada rasa insecure sendiri gitu di dalam diri, tapi kalau nggak kita push limitnya kita, kayaknya aku nggak akan ada di sini juga sih pada saat ini. Kayaknya aku saat ini itu agak sedikit berbanding terbalik gitu ya sama India. Aku saat ini itu pengen mengembangkan apa yang memang udah aku laluin gitu. Jadi apa yang menjadi basic aku, passion aku ingin mengembangkan. Pastinya kan kita nanti setelah kuliah, apalagi udah semester 6 kan nih kita ya. Jadi kita udah harus ngelihat gimana nih kita nanti kerja di mana, kerja apa gitu. Jadi di sini lebih ke mengembangkan potensi diri untuk mampu ada di pekerjaan impian yang diinginkan gitu. Jadi lebih mencari hal-hal yang nanti akan mendukung gitu. Aku untuk mampu dan berkompeten ada di pekerjaan itu. Oke, jadi Mila ini orangnya ingin mengembangkan hal yang sudah ada ya, dan kebalikan banget sama aku. Kalau aku orangnya pingin coba terus yang baru, agak ambis ya kalau dia. Bukan ambis, bagus sebenarnya. Kan kita punya jalannya sendiri-sendiri gitu. Setuju banget. Emang Mila ini bijak banget ya teman-teman. Aduh, itu sebenarnya bukan bijak, tapi itu yang aku laluin gitu. Jadi kalian nanti pasti akan menemukan momen-momen itu. Dan emang kita harus punya jalannya masing-masing ya, kayak yang dibilang sama Mila tadi. Dan kalau aku mau tanya sama Mila, leadership dan tentang leadership dan self improvement. Nah, apa sih yang Mila harapkan untuk teman-teman di luar sana tentang gimana cara mereka meleadership diri mereka sendiri dan self improvement mereka? Kalau berdasarkan pengalaman aku ya, di sini aku bukan menggurui ya, bukan bermaksud untuk menggurui atau apa, tapi di sini berdasarkan pengalamanku, dan aku juga melihat beberapa orang di sekitar aku, dan juga ya kalian pasti punya idola masing-masing kan, Gain juga pasti punya idola masing-masing gitu. Jadi berkaca dari sana, aku ngelihat bahwa mengenal diri sendiri itu susah. Sangat susah gitu untuk bisa mengenali diri sendiri. Jadi kita harus bisa dulu untuk mengenali diri kita. Setelah kita kenal, kita tahu potensi apa yang kita punya. Setelah kita punya dan kita tahu itu, ya kita melakukan hal-hal yang bisa menumbuhkan potensi yang kita punya gitu. Karena kalau potensi itu kita pendam, potensi itu tidak kita istilahnya tidak kita keluarkan ya, tidak kita perlihatkan, orang-orang itu nggak bakal tahu kalau kita sebenarnya sebenarnya aku bisa loh jadi MC, tapi aku nggak mau nyoba jadi MC gitu. Jadi kan orang nggak tahu kalau aku bisa jadi MC gitu. Jadi kita harus mencoba hal-hal yang bisa kita lakukan. Dan sebenarnya leadership itu penting untuk membangun diri kita untuk memimpin diri. Jadi sebelum kita memimpin orang lain, ya kita harus memimpin diri sendiri gitu. Karena kalau bukan diri kita,
Masa kita harus terus dipimpin oleh orang lain gitu ya. Kita memang sih makhluk sosial yang nggak bisa hidup sendiri, tapi kita kan juga individu yang harus bisa berdiri sendiri gitu. Jadi kita juga harus bisa memimpin diri kita. Jadi leadership sama self improvement ini sebenarnya ini temanya, topiknya ini benar-benar cukup bagus ya untuk anak-anak muda, khususnya ya untuk kita yang di semester 6 yang lagi di pertengahan ini, mau ke dewasa tapi masih remaja gitu. Jadi kita harus bisa menumbuhkan diri kita dengan cara mengenal diri kita dan mengetahui potensi kita. Dan jangan pernah takut untuk mencoba. Karena kalau aku itu lebih baik untuk menyesal karena pernah mengikuti dibandingkan dengan menyesal karena tidak mengikuti. Kalau kita menyesal karena mengikuti, kita itu tahu, oh pengalamannya seperti ini. Kalau kita tidak mengikuti, ya kita tidak tahu apa yang terjadi di sana. Terjadi gitu ya. Iya, nggak akan ada pengalaman-pengalaman baru yang kita laluin gitu. Nah, tadi ada satu hal yang aku bisa tangkap dari apa yang sudah Mila jelaskan ya teman-teman, mengenal diri sendiri. Ya. Nah, kalau Mila gimana sih caranya Mila untuk bisa mengenal diri sendiri? Apakah ada treatment khususnya atau itu timbul dengan sendirinya? Kalau berdasarkan pengalamanku sih itu timbul sendiri ya, karena aku bukan orang yang aku nih orangnya gimana ya gitu, aku orangnya gimana, enggak, tapi aku tuh tumbuh sendiri. Jadi berdasarkan pengalaman-pengalaman aku, organisasi-organisasi di sana tuh aku bisa ngelihat diri aku gitu. Oh ternyata aku kayak gini loh orangnya, aku kayak gini, dan sebenarnya teman-teman itu bisa sharing sama orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Kayak misalnya sekarang aku lagi sama Gindi nih, aku bisa aja tanya ke Gindi, Gin menurut kamu aku tuh gimana sih gitu. Dari sana itu kita bisa mengenal diri kita sendiri bahwa oh iya ternyata benar aku tuh kayak gini, dan lakukanlah sesuatu seperti apa Anda ingin dilihat gitu oleh orang lain gitu. Jadi kalau kamu pengen dilihat humble ya harus humble sama orang. Jangan kamu pengen humble tapi kamu diam. Ada orang di samping kamu diam gitu. Jadi kan orang nggak akan mengenal kamu sebagai orang yang humble, tapi malah sebaliknya gitu, mengenal kamu sebagai orang yang introvert gitu, lebih ke pendiam gitu sih. Oke, jadi gitu ya caranya teman-teman. Dan kalau aku boleh tanya lagi nih Mila, antara leadership dan self improvement. Kita ngomong leadership dulu deh. Menurut Mila sendiri, leadership ini merupakan sebuah bakat atau itu bukan bakat yang kita bisa pelajari gitu? Kalau menurut Mila gimana? Kalau menurut aku itu ada orang yang memang punya bakat leadership ya, tapi leadership itu bisa dibentuk. Leadership itu bisa kita pelajari. Jadi kalau misalkan sebenarnya itu minat apa enggak aja. Kalau minat untuk memimpin ya udah ayo belajar. Orang yang punya basic untuk memimpin itu juga harus belajar. Awalnya juga harus belajar, nggak mungkin dong. Memang dia punya mungkin ya dia punya sifat untuk memimpin itu memang terlihat tercermin dari bagaimana cara dia berkomunikasi, tapi dia juga harus mempelajari hal-hal lain tentang memimpin. Apa memimpin itu cuman bagaimana cara kita ngatur orang lain? Itu enggak. Gimana cara kita bisa menjadi orang yang mengatur, tapi juga orang yang diatur juga gitu. Kita kan sebelum menjadi pemimpin, kita pasti dipimpin kan oleh orang lain gitu. Jadi ya kalau leadership itu harus bisa kita gali terus ilmunya. Karena ilmu leadership itu nggak pernah habis ya. Jadi itu tuh bisa kita bentuk, bisa kita pelajari bersama-sama gitu. Oke. Jadi sebenarnya ada orang yang punya bakat, tapi kalau nggak dipelajari, nggak diasah terus percuma ya. Iya, jadi kan stuck gitu bakatnya. Dan untuk teman-teman mungkin yang ada jiwa-jiwanya nggak ada jiwa leadership, it's okay, itu masih bisa dipelajari seiring dengan berjalannya waktu dan waktu orang beda-beda. Nah, by the way, thank you ya Mila udah ngobrol bareng kita di sini. Seru banget ngobrolnya sama Mila karena ternyata banyak banget pembahasan tentang leadership dan self improvement ya Mila ya. Dan boleh dong kasih tiga kata untuk teman-teman kita yang ada di rumah, gimana cara mereka untuk self improvement? Kalau ini ya saran aku ya, dan juga berkaca dari pengalaman, 3 kata ya. Sebentar ya. Boleh agak sulit gitu berpikir 3 kata kan nggak bisa dikembangin lagi gitu. Jadi apa ya? Kalau aku sih cari, pelajari, dan kembangkan. Cari potensi diri, kembangkan, pelajari dulu potensimu itu di mana, dan baru kembangkan. Oke, ternyata berpikirnya dibilangnya lama, tapi ternyata cepat banget. Cari,
kembangkan, cari pelajari pelajari dan kembangkan. Ya. kembangkan. Itu dia untuk teman-teman yang mau menjalankan self improvement. Dan kalau boleh aku kasih quotes untuk penutup kita pada kesempatan kali ini, improvement begins with yourself. Karena kita bisa lihat itu dari semua hal, karena semua orang adalah guru, semua tempat adalah tempat belajar, dan semua waktu adalah waktu belajar. Saya Indi Resta dan bintang tamu kita Mila Virga. Terima kasih. Pamit undur diri dan sampai jumpa di kesempatan lainnya.